Mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan adalah merupakan karunia yang sangat besar yang Allah kasih kepada para hambanya. Karena bukan hanya sekedar mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengan ibadah puasa tersebut juga bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa di masa lalu. Hal ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan perhitungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya di masa lalu. Tetapi di hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Sangat banyak, kata Rasulullah, di antara orang-orang yang berpuasa itu mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa yang mereka lakukan kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa bisa demikian? Karena kata para ulama, ada hal-hal yang mereka langgar ketika melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah mereka melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, bagaimana tentang hukum orang yang berpuasa tetapi tidak sholat? Maka Syekh Utsaimin mengatakan, puasa orang yang tidak sholat maka dia tidak sah atau tidak diterima, karena meninggalkan sholat berarti dia adalah kafir atau murtad. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara muslim dan orang kafir dan kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Juga dalam hadis yang lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholatnya, maka dia adalah kafir. Dan ibadah yang dilakukan oleh orang kafir maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa itu adalah mereka melaksanakan ibadah puasa, namun ketika itu mereka lebih banyak tidur. Karena mereka termotivasi dengan hadis, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Padahal setelah ditelusuri oleh para ulama hadis, ternyata hadis ini adalah hadis yang lemah. Tetapi bukan berarti orang yang berpuasa itu tidak diperbolehkan tidur. Akan tetapi tidur yang dilarang itu adalah tidur yang berlebihan. Misalnya mereka tidur mulai dari sahur hingga menjelang berbuka baru terbangun. Tentu puasa orang-orang yang seperti ini adalah puasa yang sia-sia, yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hal yang merusak nilai ibadah puasa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah berkata dusta atau berbohong. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak memerlukan dia meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian Sayyidina Umar juga pernah berkata, "Laisa siyamu minasyarabi wat ta'ami wahdah, walakinnahu minal kadzibi wal batili wal lagwi." Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari minum dan makan, tetapi juga dari ucapan dusta, batil dan sia-sia.